ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang hari Senin, berarti saatnya kalian ketemu Maui Channel. Oke, di video kali ini aku mau mengupas yang lagi hot nih, yang lagi tentang Godzilla sama Kong. Wah, ini sebenarnya ya, film ini kan baru keluar trailernya aja ya. Jadi dia belum keluar dari full filmnya gitu kan ya. Tapi ya, ini tuh sudah bener-bener gencar banget ya di kalangan orang-orang yang menyukai film gitu kan ya. Jadi bener-bener ini tuh sampai di YouTube itu trending banget. Baru trailernya aja gitu kan ya. Belum filmnya nih gitu kan ya. Karena emang bener film itu bener-bener film-film yang ditunggu-tunggu ya. Kalau cara aku pribadi kan ini film tentang Godzilla sama Kong, Godzilla vs Kong gitu kan ya. Dua Titan di mana ya kan ya, Godzilla sama Kong ini adalah film ya yang bener-bener dari aku kecil itu film ini tuh sudah bener-bener mendarah daging banget gitu loh sama diri aku gitu loh, sudah kenal banget gitu kan ya. Film ini tuh film tentang Titan yang besar gitu kan ya, tapi kita nggak bakal tega kalau misalnya ada manusia yang menyakiti binatang ini gitu loh. Jadi abis itu diangkat di dalam film gitu kan ya, dijadi-satukan dua binatang ini, Godzilla sama Kong ini, bener-bener kan bikin orang kan bertanya ya, film ini sebenarnya mau dijadikan apa? Mau jadikan dia berantem si Kong sama si Godzilla ini, atau menjadikan partner gitu kan ya. Ya sebenarnya kalau secara aku pribadi ya gitu kan, aku nggak bakal tega kalau misalnya ya film ini dijadikan dia kayak berantem gitu sih gitu kan ya. Kayak nggak bakal bisa milih gitu loh, nggak bakal bisa milih gitu film antara Godzilla sama Kong gitu kan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video. Aku akan akan melihat menggelitikan tentang trailernya ini. Oke, langsung aja, let's go. Oke, jadi film Godzilla ini kan sebenarnya film ini kan rencananya akan dirilis tahun 2020 gitu kan ya. Tapi karena ada sesuatu yang kayak mungkin sesuatu yang terjadi gitu kan ya. Jadi diundur film ini gitu kan ya. Jadi sampai 2020 film ini belum keluar gitu kan ya. Bahkan di tahun 2021 pun baru keluar trailernya gitu kan ya. Nah, tapi ya di tahun 2020 kemarin gitu kan ya. Tapi ada ya isu gitu kan ya. Film ini sudah di launchingkan gitu kan ya. Dari info dari Legendary Pictures gitu kan ya. Jadi si sutradara ini gitu kan ya, si sutradara ini Adam Wingard gitu kan ya, dia mengadakan acara screening gitu kan ya. Acara screening itu sebenarnya acara apa sih? Acara screening itu acara di mana gitu kan ya, si sutradara ini gitu kan ya mengundang gitu kan beberapa orang untuk gitu kan ya, untuk menonton filmnya ini gitu kan ya. Untuk apa? Untuk memberi masukan gitu kan ya. Apakah ada yang kurang dalam film ini gitu kan ya? Apa ada yang harus ditambah atau ada yang harus dikurang gitu kan ya, atau yang ada dikurangi gitu kan ya. Jadi si Adam Wingard ini gitu kan ya, dia mengundang beberapa penonton gitu kan ya untuk melakukan screening ini secara resmi gitu kan ya. Siapa aja yang diundang gitu kan ya, bukan hanya penontonnya, bukan hanya pemainnya aja atau orang-orang penting gitu kan ya. Bahkan ada salah satu penggemar dari Godzilla sama Kong ini gitu kan ya, yang diundang sama Adam Wingard ini ke acaranya screening ini gitu kan ya. Ini gitu kan ya, si salah satu fans ini gitu kan ya, dia menceritakan di dalam Twitternya, dia nge-tweet gitu kan ya, kalau misalnya dia sangat senang banget gitu kan ya bisa diundang sama Adam Wingard ini ke acara screening gitu kan, acara screening. Jadi dia juga mengaspirasikan filmnya ini keren banget gitu kan ya, filmnya ini keren. Abis itu benar-benar Adam Wingard ini benar-benar membungkus film Godzilla vs Kong ini dengan benar-benar dengan cara yang benar-benar unik dan niat banget gitu kan ya. Dan walaupun ya emang terkadang kan ya, biasanya kan di film-film sebelumnya Godzilla sama Kong ini ya berdurasi 2 jam gitu kan ya. Tapi ya di screeningnya kemarin itu si
fans menceritakan durasi film Godzilla sama si Kong ini gitu kan ya tidak sampai 2 jam gitu kan ya. Tapi menurut si fans ini bilang gak ada masalah ya kalau misalnya durasinya dia tidak sampai 2 jam atau cuma 1 jam aja, tapi film itu bisa membawa penonton itu ke dalam film itu gitu kan, merasakan film itu gitu kan ya. Kenapa enggak gitu kan ya, daripada gitu kan ya filmnya 2 jam lama-lama dengan durasi lama tapi si penonton itu sama sekali nggak punya feel gitu kan ya, buat apa gitu kan ya. Jadi menurut aku setuju banget gitu kan ya pendapat si salah satu salah satu fans ini gitu kan ya. Jadi gak ada masalah soal durasi, asalkan si sutradara ini bisa membawa penonton ini masuk ke film itu. Apalagi ya kita tuh sampai nggak bisa dibuat move on gitu lah sama film itu. Bahkan film itu kan kita akan kenal selama walaupun nanti kita bertahun-tahun itu malah keren. Berarti kan si sutradara ini berhasil gitu loh, berhasil membawa penonton itu masuk ke dalam dunia film itu gitu kan ya. Jadi aku setuju banget ya sama si fans ini gitu kan ya, keren banget kan ya. Dan aku banget, jadi di antara semua para penggemar Godzilla Kong gitu kan, dia tok gitu loh yang diundang sama Adam gitu. Seberuntung itu gitu kan ya. Makanya ada pepatah yang bilang sepintar-pintarnya apapun kalian akan kalah sama orang beruntung. Itu setuju banget guys, setuju banget. Oke, kita lanjut. Jadi ya kalau menurut aku ya acara screening ini gitu kan ya, aku nggak tahu ya, tapi setahu aku ya acara screening ini tuh emang ya di Indonesia mungkin cuma beberapa film aja ya yang melakukan ini gitu kan ya. Sebenarnya acara screening ini gitu kan ya, ini sangat berkepentingan banget terhadap si sutradara ini. Kenapa? Karena sebelum film ini ya dipublikan ya untuk si penonton itu ya, seharusnya benar-benar dia benar-benar mengerti dulu gitu kan ya. Ada nggak sih kurangnya, walaupun dia sutradara bertahun-tahun ya, tapi kan setidaknya kan pasti ada ya luput kurangnya gitu kan. Nah aku suka gini loh, jadi di acara Hollywood itu ya, di dalam film Hollywood itu ya, dia akan melakukan itu gitu kan ya, melakukan screening. Habis itu baru itu udah fix, sudah dapat masukan dari sana sini gitu kan ya, baru dia publikkan film itu gitu kan ya. Tapi kebiasaan gitu kan ya, kalau misalnya di Indonesia ya, setahu aku gitu kan ya, ada beberapa seingat aku ada beberapa film gitu kan ya, ya benar-benar dilakukan screening gitu kan ya. Jadi sebelum film itu diputar dia lakukan screening, tapi kebanyakan di film Indonesia ini enggak. Jadi ya buat film habisnya dipublikkan langsung gitu kan ya. Sebenarnya aku juga agak gimana gitu ya kalau film Indonesia. Jadi aku sebenarnya mengapresiasi banget film Hollywood tuh keren di situ. Langsung kita diperlihatkan ada sebuah ledakan di kota itu gitu kan ya. Jadi ledakan besar banget di sebuah kota itu, dan si masyarakat ini, penduduk ini gitu kan ya, dia tuh kayak apa namanya, kayak kaget. Abis itu hingga akhirnya panik gitu kan ya, hingga akhirnya banyak banget para masyarakat, para penduduk itu langsung turun ke bawah gitu kan ya. Jadi hancur gitu kan ya, di suatu kota diledakan hancur. Habis itu mereka sampai pada berhamburan lari gitu loh untuk menyelamatkan diri gitu kan ya. Ini aku gak ngerti kenapa, ada apa sebenarnya terjadi ya gitu kan ya. Apakah ada Titan yang keluar gitu kan ya dari dalam tanah, habis itu keluar gitu kan ya, makanya ada ledakan gitu kan ya, atau apa, aku masih belum tahu. Jadi di trailer pertama ini diperlihatkan seperti itu gitu kan ya, ledakan di sebuah kota, habis itu masyarakat berhamburan gitu kan ya untuk menyelamatkan diri gitu kan ya. Tuh. Cara yang keduanya gitu kan ya, kita diperlihatkan yaitu pemandangan laut gitu kan ya. Di situ ada kapal, ada helikopter gitu kan ya. Ini mau apa ya? Mungkin mau perang gitu ya, atau mungkin mau perang militer, atau jadi kita diperlihatkan ini gitu kan ya. Kita disejukkan gitu kan ya dengan gambar seperti ini. Jadi di trailer ini gitu kan ya, kita diperlihatkan ada beberapa orang gitu kan ya, beberapa armada gitu kan ya, yang ternyata dia lagi membawa Kong gitu kan ya. Jadi si Kong ini gitu kan ya diikat itu loh. Jadi di apa namanya, diborgol di kakinya, di tangannya gitu kan ya. Jujur ya, kalau aku pribadi ya, aku takut sebenarnya sama hewan buas ini kan, karena besar gitu kan ya. Tapi nggak tega gitu kan ya, nggak tega kalau misalnya ya namanya hewan gitu kan ya diperlakukan seperti nggak tega gitu kan. Jadi si Kong ini kayak diikat itu sih, kayak ditahan gitu loh, kayak ditahan sama si armada ini gitu kan ya, di pakai besi semuanya gitu kan, terus digeletak gitu kan ya.
ya nggak tega aja ya ngeliatnya ya, sedih gitu loh binatang gitu, gimana gitu loh. Kita lihat lagi ya, di sini ada seseorang perempuan ya, di dalam helikopter, dia lagi memandang laut gitu kan ya, memandang yang tadi yang ada di hamparan itu, kayak memandang Kong gitu kan ya. Nah kayaknya ya, prediksiku dia ini, si perempuan ini adalah salah satu anggota Monarch gitu kan ya. Jadi si anggota Monarch ini yang kemungkinan juga gitu kan ya menangkap si Kong ini gitu loh. Jadi yang si menangkap si Kong ini kayak si Monarch ini. Dan ini yang cuma dilihatkan si perempuan itu kan yang mau mati ya. Aku prediksi tuh dia anggota Monarch ya. Sebenarnya nggak tahu juga sih dia ngapain. Mungkin dia lagi ngintip-ngintip, ada cowok nggak atau ada apa gitu. Mungkin dia kayak gitu kan ya. Tapi ya dia cuma kayak gitu aja sih. Misalnya aku ya ngelihat perempuan gitu kan ya dengan kostum seperti ini gitu kan, dengan pakaian-pakaian seperti ini, itu keren banget. Keren banget, aku suka banget kalau misalnya ya ada pemeran perempuan dengan pakaian-pakaian kayak begini gitu kan. Biasanya kan kalau itu kan cowok ya yang pakai gini, tapi kalau perempuan tuh kayak katanya keren gitu kan ya. Walaupun dia bener dia cantik gitu kan ya, dia cantik abis itu dia pakaian kayak gitu, jadi tambah kelihatan seksi begitu aku dibandingkan kayak ya girly atau apa gitu loh. Nah ini juga jadi pertanyaan ya, buat apa si Monarch ini gitu kan ya membawa si Kong gitu kan ya, bahkan si Kong ini dirantai gitu loh, kasihan banget gitu loh kan, dirantai buat apa dirantai gitu si Kong ini, gak tega aku rasanya. Nah jadi Need Kong. The world needs him. terus di sini tuh ada suara gitu kan ya, ada suara di mana dia berbicara ngomong gitu kan ya, aku membutuhkan Kong gitu, we need Kong gitu kan ya, kita membutuhkan Kong gitu kan ya, ada apa nih gitu kan ya, kenapa sih mantra ini ngomong gitu kan ya, dia membutuhkan Kong gitu kan ya, ada apa gitu kan ya, apakah dia mempersiapkan gitu kan ya, mempersiapkan si Kong ini untuk sesuatu yang benar-benar akan terjadi gitu kan ya, apakah perang ataukah apa gitu, sampai dia sampai ngomong kita butuhkan Kong gitu kan ya, buat apa, bahkan si Kong itu ditangkap terus dirantai gitu loh ya. Dan dia juga bilang gitu kan ya, dunia membutuhkan Kong untuk menghentikan sesuatu. Hah, dunia? Sebentar, ini kayak bukan sekedar cuma karena kebutuhan anggota atau pribadi, dia ngomong gitu kan ya, dunia membutuhkan Kong untuk menghentikan sesuatu apa nih gitu kan ya, ada apa gitu kan ya, kenapa gitu kan ya, kenapa harus Kong gitu kan ya, apakah ada sesuatu yang menggemparkan yang akan menghancurkan dunia gitu kan ya. Oke, kita diperlihatkan ya di season ketiga adalah kita diperlihatkan anak kecil gitu kan ya. Jadi anak kecil ini datang gitu kan ya, datang, abis itu cantik ya anak kecil. Aku suka anak kecil ini, cantik. Jadi diperlihatkan anak kecil, nggak tahu ini anak kecilnya siapa gitu kan ya, nggak paham juga gitu kan ya. Jadi cuma diperlihatkan anak kecil, abis itu dia di suatu kayak bukan hutan sih, kayak di suatu ladang atau apa gitu lah. Jadi di suatu pohon-pohonan gitu kan ya. Abis itu dia datang, abis itu dia bertemu sama Kong gitu kan ya, dan dia berkomunikasi sama si Kong gitu kan, dan si anak kecil ini ngerti gitu kan ya komunikasinya si Kong gitu, omongannya si Kong, dan bahkan si Kong pun ngerti apa yang dikomunikasikan sama si cewek ini, anak kecil ini, walaupun anak kecil ini nggak ngomong ya, anak kecil ini yang bisa berkomunikasi sama si Kong gitu kan ya. Di sini ada cuma si anak kecil ini yang bisa berkomunikasi sama si Kong, dan kemungkinan aku juga nggak tahu anak kecil ini sebagai apa, pernah nggak paham, tapi kemungkinan ya anak kecil ini kalau aku lihat dia itu dari suku Iwi. Jadi suku Iwi ini emang suku di mana ya, sepengetahuan aku ya, dia itu nggak berkomunikasi dengan berbicara gitu kan ya, dengan kita berbicara dengan mulut kita, dengan suara gitu kan, dia dengan merasakan. Jadi ya makanya dia kan kayak si Knight itu kayak bawa boneka nunjukin si Kong, abis itu cuma kayak natap gitu kan ya, dia kayak natap, abis itu dia kayak ngerti gitu loh apa yang bisa dikomunikasikan gitu kan ya antara si Kong sama si anak kecil ini. Tapi yang aku heran juga ya, ketika dia habis ketemu sama si Kong ini ada cewek lagi kan, lihat gambar ini. Jadi ada cewek gitu kan ya, cewek yang dewasa gitu ya menghampiri anak kecil ini. Nah ini siapa nih? Aku juga masih belum tahu. Iwi ini ya yang kita dikenal gitu kan. Jadi suku Iwi lah yang bisa berkomunikasi dengan si Kong, yang bisa deket sama si Kong ini gitu kan ya. Makanya ya si anak kecil ini ya kayaknya dimanfaatkan untuk bisa berkomunikasi sama si Kong gitu loh. Jadi untuk beradaptasi, untuk berkomunikasi sama si Kong gitu kan ya. Si Monarch ini gitu kan membutuhkan si bocil ini gitu lah, si bocil untuk berkomunikasi
berkomunikasi, untuk menyampaikan apa yang dimaukan manusia dan apa yang mau dinyampaikan Kong gitu kan ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik gitu lah. Oke, berarti penting juga anak kecil ini perannya, karena si anak kecil ini mampu bisa berkomunikasi ya, masih berkomunikasi sama si Kong gitu kan ya. Akhirnya si Monster ini memutuskan untuk memanfaatkan dan bawalah anak kecil ini, si bocil ini, untuk ya itu, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berbicara sama si Kong gitu loh. Sebenarnya pertanyaannya adalah, ini si Kong ini buat apa sih? Dipersiapkan buat apa gitu kan? Akan ada terjadi apa gitu kan ya? Akan ada kejadian apa yang membuat gitu kan ya, sampai dipersiapkan segininya gitu kan ya. Dan bahkan si manusia sampai bergantung sama si Kong gitu kan ya, sampai dia ngomong dunia kita gitu kan ya membutuhkan Kong gitu kan ya. Emang pada kemana? Emang nggak ada lagi gitu kan ya yang bisa nolong gitu kan ya. Kenapa hanya cuman harapan satu-satunya cuma si Kong aja gitu kan, pas perjalanan ke suatu tempat gitu kan ya. Jadi armada ini kan bokong gitu kan ya. Nah pada perjalanan ini gitu kan ya, datanglah si Godzilla gitu kan ya. Si Godzilla ini datang dari bawah air gitu lah. Nah kayaknya ya si Godzilla ini kan jadikan bad boy gitu kan ya di acara ini gitu kan ya. Soalnya gitu kan ya, jadi pas di si Kong ini lagi di bawah dalam laut itu gitu kan ya, Godzilla datang dari laut itu kan, dari dalam laut itu kan ya. Habis itu kayak marah gitu sih gitu loh, kayak marah gitu kan ya. Is the bad boy kan. Si Godzilla tuh langsung ngamuk gitu loh, kayak abang jago gitu, kayak dia langsung ngamuk gitu loh, langsung ngamuk, langsung marah. Ya, aku nggak setuju ya kalau misalnya si Godzilla jadi bad boy-nya, please gitu kan ya. Oke. Mungkin kalian juga akan ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Bagi penggemar yang Godzilla mungkin kalian nggak setuju ya kalau misalnya abang jago kita ini gitu kan ya udah jadikan bad boy gitu kan ya. Nggak, aku nggak setuju gitu kan ya, nggak mau gitu kan ya Godzilla ini. Aku mau Godzilla ini menyelamatkan gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Jadi ya si Godzilla ini langsung keluar gitu, langsung ngamuk gitu sama si Kong gitu kan ya. Jadi ya si Godzilla ini langsung keluar gitu, langsung ngamuk gitu sama si Kong gitu kan ya. Jadi si Godzilla ini gitu kan ya, kayak dia kan emang king monsternya kita gitu kan ya, kayak monsternya kita gitu kan ya. Jadi mungkin ya di sini kan ada insting ya, dimana kalau sesama binatang gitu kan ya, dia akan merasa gitu kan ya, mana binatang yang akan mengancam diri kita gitu kan ya. Dan itu kalau menurut aku gitu kan ya, itulah bentuk alami, bentuk pertahanannya hewan itu kan ya, bentuk pertahanannya hewan. Jadi si Godzilla ini gitu kan ya, si Godzilla ini mungkin ya dia itu kayak merasakan gitu kan ya, akan ada ancaman gitu kan ya terhadap si Kong ini gitu kan ya. Akhirnya dia itu nyerang si Kong gitu kan ya. Tapi aku tetap ya Godzilla adalah king monster gitu kan ya. Jadi bagi aku sepertinya dia bukan bad boy-nya. Di sini kelihatan banget ya. Jadi pas dia berantem, dipertemukan si Godzilla sama si Kong gitu kan ya, kayak banyak percikan-percikan jutsu gitu kan ya, warna biru, warna merah gitu kan ya. Udah kayak jutsu banget gitu loh. Jadi kayak kayak percikan gitu, jadi biru merah kayak gitu. Kan. Jadi si Kong itu langsung ngajar si Godzilla gitu kan ya. Jadi si Godzilla langsung ngamuk gitu kan ya, si Kong langsung unjuk. Pasti ini seru banget gitu kan ya. Sebenarnya pertanyaanku simpel ya. Ini kan dua titan ya yang sangat kuat itu kan ya. Dan dia adalah rajanya gitu kan ya, Kong sama Godzilla. Dan dia berantem di atas kapal guys. Di atas kapal. Oke. Nggak ambruk ya kapalnya ya. Nggak rusak, nggak hancur ya kapalnya gitu kan ya. Itu jadi pertanyaanku. Ya kapalnya kok tiba-tiba sih, tapi seenggaknya guys sih. Ini dua titan gitu kan ya. Dua titan yang nggak main-main gitu kan ya. Ya kalau misalnya kucing sama tikus berantem sih oke lah. Ini bukan kucing sama tikus, ini Godzilla sama Kong guys gitu kan ya. Dan dia berantem atas kapal. Dan pertanyaanku lagi adalah, kapalnya nggak oleng ya, nggak oleng-oleng kan bisa kalau misalnya kita berantem golok aja kapalnya kayak oleng-oleng kayak gitu. Ini nggak oleng sama sekali. Tuh kan. Jadi si Godzilla ini ya, dia Godzilla, padahal kan itu kan ada manusia, ada armada-armadanya yang tadi yang pas mau ngantar si Kong. Si Godzilla ini nggak nyerang gitu lah, nggak nyerang si manusia ini. Dia cuma fokus sama si Kong ini gitu kan ya. Yang aku tadi ngomong tadi, insting, namanya insting hewan gitu kan ya. Dia tahu gitu kan ya, yang mana yang membuat dirinya dia tuh
terancam gitu kan ya. Mungkin dia memprediksikan Kong ini adalah yang akan mengancam dia, makanya dia fokus menyerang si Kong aja, tidak manusia. Oke, akhirnya selesai juga videoku ini yang tadi. Emang bener gitu kan ya, ternyata ya teori-teori yang kita apresiasikan gitu kan ya, kayaknya emang benar Godzilla sama Kong ini gitu kan ya, dia berantem. Ada aku mikirnya cuman Godzilla sama Kong mungkin dia bersatu abis melawan musuh yang lain gitu kan ya, tapi kayaknya enggak gitu kan ya. Soalnya dari kita lihat-lihat gambar juga kan ya, si Kong ini ke tempat nenek moyangnya mencari kebenaran gitu kan ya. Ternyata emang bener gitu ya, si Godzilla sama si Kong ini, spesies dua ini pernah berantem, pernah musuh, bahkan menghancurkan salah satu spesies yang hampir punah gitu kan ya. Godzilla apa Kong? Oke, jadi kalau kamu disuruh milih, kamu akan milih yang mana? Vote Godzilla sama Kong. Kalau aku pribadi ya, aku akan vote Godzilla gitu kan ya. Kadang nggak tahu aku kenapa aku suka banget sama peran Godzilla dibandingkan Kong gitu kan ya. Jadi aku lebih milih Godzilla. Aku nggak mau Godzilla jadi bad boy. Tapi salah, kalian mau milih siapa? Kong apa Godzilla gitu kan ya. Menurut banget bisa kalian masukkan gitu kan ya ke daftar list kalian untuk nonton, untuk menemani kegabutan kalian gitu kan ya. Film keren, bener-bener film yang dibungkus dari dua Titan langsung jadikan satu gitu kan ya, untuk perang gitu kan. Oke, kalau yang belum subscribe Maui channel, kalian harus subscribe Maui channel. Dan kalau misalnya belum like terus gitu kan ya, biar nanti kalau ada informasi gitu kan ya dari Maui channel kalian langsung tahu. Oke, terima kasih sudah mengikuti Maui channel selama ini, dan terima kasih kalian sudah mensupport semuanya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.